Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Karlina, mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi, di video ini saya akan mereview 6 materi yang sudah didiskusikan guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan dosen pengampu Ibu Mina Zahara MA. Apa saja sih materi yang akan direview? Yang pertama, sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Arab. Yang kedua, hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Yang ketiga, pengertian Melayu dan asal-usul Melayu. Yang keempat, teori-teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu. Yang kelima, awal mula terbentuknya komunitas dan entitas Muslim di kawasan Melayu. Yang keenam, ulama-ulama penyebaran agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Baiklah, kita bahas materi yang pertama, sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Melayu. Pada zaman kuno, Mekah terletak di lalu lintas perdagangan antara Yaman, Arab Selatan, dan Syam dekat Lautan Tengah. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota Mekah terdapat rumah suci yang disebut Baitullah. Abad ke-5 Masehi, pemimpin kabilah Quraisy yang bernama Qusay merebut kekuasaan kota Mekah dari pemerintahan Haris bin Ams Huza'ah. Pemerintahan Qusay, kepentingan kota lebih diutamakan. Namun, setelah Qusay meninggal, kehidupan penduduk kota Mekah dalam kegelapan. Tepatnya pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 20 April 571 Masehi, kota Mekah diserang oleh pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Bertepatan pada saat kejadian tersebut, lahirlah seorang bayi laki-laki dan diberi nama Muhammad. Di Madinah, sebagai tempat tujuan Nabi berhijrah, dan Madinah, kota pertama Islam berdiri. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi yang menggantikan beliau memimpin kaum muslimin. Sahabat Nabi ini sendiri diberi julukan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja sahabat-sahabat Nabi yang dijuluki Khulafaur Rasyidin? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Lanjut, yang kedua, hubungan antara Islam dan peradaban Melayu. Istilah peradaban atau tamadun bahasa Melayu. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peradaban adalah produk akal budi manusia melalui cipta, rasa, dan karsanya. Dalam mengamalkan agama Islam menghasilkan peradaban dalam berbagai aspek. Pengaruh Islam Melayu sendiri dalam suatu daerah yang terdapat komunitas ras-ras Melayu ataupun rumpun-rumpun Melayu yang telah maju peradaban dan kebudayaannya, baik itu di sektor politik, teknologi, ekonomi, dan pengolahan di bidang agraris dan maritim. Peradaban Islam itu sendiri ialah kemajuan dan pembangunan yang dibina oleh masyarakat Islam berlandaskan ciri-ciri Islam. Adapun dasar-dasar petunjuk peradaban Islam yaitu Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan masyarakat Islam. Ada pula karakteristik peradaban Islam yaitu universalitas, tauhid, adil, dan moderat. Ketiga, pengertian Melayu dan asal-usul Melayu. Pengertian Melayu dikaitkan dengan bahasa, ras, etnik, dan agama Islam. Menurut catatan dinasti Tang Cina, Melayu nama sebuah kerajaan di Sumatera pada tahun 644 sampai 645 Masehi yang ditulis dalam aksara dialek Cina. Yang kedua, Aising, seorang pendeta Buddha, pernah belajar bahasa Sanskerta di Sriwijaya selama 6 bulan. Beliau pernah singgah di Melayu. Beliau mencatat perihal politik, ekonomi, dan adat istiadat Melayu.
Adapun kerajaan Melayu pertama dipercayai di wujud hulu Sungai Jambi Batanghari, berasaskan penemuan candi. Pada abad ke-18, orang Barat menamakan orang Melayu pribumi. Bangsa Melayu berasaskan ras. Apa saja macam-macam ras itu? Ada 4. Yang pertama, ras Negroid, ciri-cirinya rambut keriting, kulit hitam, dan bertubuh kecil. Yang kedua, ras Wedoid, ciri-cirinya tubuh kecil, kulit coklat muda, rambut ikal, dan hidung pesek. Yang ketiga, ras Proto-Melayu, ciri-cirinya rambut lurus dan kulit coklat muda. Dan yang terakhir, ras Deutero-Melayu, yaitu suku Aceh, suku Jawa, Melayu pesisir, Minangkabau, dan lain-lain. Selanjutnya, materi yang keempat, teori-teori dan bukti masuknya Islam ke tanah Melayu. Yang pertama, teori Mekah, mengatakan Islam masuk ke tanah Melayu cukup awal setelah beberapa puluhan tahun sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, teori Gujarat, menjelaskan bahwa Islam datang dari Gujarat. Yang ketiga, teori Persia, menjelaskan bahwa Islam dibawa dan disebarkan oleh orang-orang Persia. Yang keempat, teori Cina, menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang kelima, teori Turki, menjelaskan bahwa selain orang Arab, Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi Turki. Materi yang kelima, awal mula terbentuknya komunitas dan entitas Muslim di kawasan Melayu. Pada tahap awalnya Islam disebarkan di Nusantara melalui jalur perdagangan. Dalam arti, Islam dibawa dan diperkenalkan pada masyarakat Nusantara oleh para pedagang asing. Masuknya Islam di wilayah Melayu. Yang pertama, Islam datang langsung dari Arab, tepatnya Hadramaut sekitar abad 7 Masehi. Yang kedua, Islam datang ke tanah Melayu dari India yang bermazhab Syafi'i, yakni dari Gujarat, Malabar ke Asia Tenggara, melalui perdagangan karena banyak ditemukan kota pelabuhan dan pusat-pusat perdagangan. Yang ketiga, Islam datang dari Bengali yang anak keturunan mereka menyebar ke Pasai Islam, datang pertama kali di Semenanjung Malaya pada abad ke-11 melalui kantong Van Rijn, Vietnam. Masuknya Melayu di Vietnam. Masuknya Islam ke daerah ini diperkirakan pada abad 10-11 Masehi melalui jamaah India, Persia, dan perdagangan Arab. Umat Islam di sini menganut 2 mazhab, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Bani. Selanjutnya, Islam Melayu di Brunei Darussalam. Islam menjadi agama di Brunei ketika rajanya Awang al-Bakhtar masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah tahun 1406 sampai 1408. Yang selanjutnya, Islam Melayu di kawasan Filipina. Islam datang ke Filipina pada abad ke-12 yang dibawa oleh orang Arab melalui perdagangan yang melewati Malaka dan Filipina. Selanjutnya, Islam Melayu di Semenanjung Malaya. Para meswara menikah dengan putri Sultan Samudra Pasai lalu masuk Islam dan menjadi raja pertama bergelar Megat Iskandar Shah, dan pengikutnya pun masuk Islam. Dan yang terakhir, datangnya Islam ke Indonesia. Sampai saat ini, waktu kedatangan Islam di Indonesia belum diketahui secara pasti. Beberapa ahli menyebutkan berdasarkan berita Cina dari dinasti Tang, Islam diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada abad ke-7-8 Masehi. Materi terakhir, ulama-ulama penyebaran agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Yang pertama, Hamzah Fansuri, ulama dan sufi besar di Aceh pada abad 16 Masehi. Yang kedua, Syamsuddin al-Sumatrani, ulama besar Aceh yang hidup pada abad 16-17 Masehi. Yang ketiga, Nuruddin Ar-Raniri, karyanya lebih dari 40 kitab. Dan yang terakhir,
M. Abdul Rauf, ulama besar Aceh yang terakhir. Karya Hamzah Fansuri itu ada Syaraf al-Ashikin, Ashror al-Arifin, dan Al-Muntahi. Karya Syamsuddin al-Sumatrani, Mir'at al-Mu'minin, Jauhar al-Haqaiq, dan Kitab al-Haroka. Karya Nuruddin Ar-Raniri, Darul al-Faraid, Hujjat al-Sidik, dan Jauhar al-Ulum. Karya M. Abdul Rauf, Mir'atu Adhulab fi Tashil Ma'rifatil Ahkam wa Syariah. Baiklah, itu saja penreviewan 6 materi yang sudah didiskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.